hadir anak-anak? Nado. Nado kemana? Ya, kita doakan semoga Nado sembuh dan bisa berangkat sekolah seperti biasa. Amin. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Kemarin kita belajar tentang apa nih? Tumbuhan. Nah, tumbuhan itu apa? Tumbuhan? Gimana? Tumbuhan itu juga makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya. Kalian pernah makan yang namanya buah? Daun? Batang? Akar? Enggak. Kelompok A. Kelompok A pernah makan yang namanya daun? Contohnya apa? Ya, kasih tepuk untuk kelompok A. Oke, kelompok B pernah makan yang namanya batang? Apa contohnya? Batang. Ya, batang itu adalah makan batang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Jeruk rasanya apa? Manis. Ya, tangan untuk kelompok C.
Jelas? Sekarang kita saksikan video tentang kajian-kajian tumbuhan. Silakan saya perhatikan. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Bagaimana? Senang
senang melihat video? Nah, masih fokus? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya, terima kasih. Masih semangat anak-anak? Ya, setelah kalian menyimak video tadi, sekarang kalian akan Ibu bagi tugas sesuai dengan kelompok kalian, ya. Dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A, ya, hanya mengidentifikasi apa yang kamu simak pada video tadi tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini kalian jelaskan ataupun deskripsikan akar itu fungsinya untuk apa, batang itu fungsinya untuk apa, ya, daun fungsinya untuk apa, bunga fungsinya untuk apa, dan akar fungsinya untuk apa. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Terus yang kelompok B sukanya apa? Menggambar tumbuhan. Kalian silakan berdiskusi dengan temannya. Mau gambar bunga apa ataupun tumbuhan apa, bukan bunga, tumbuhan apa yang kalian gambar, silakan berdiskusi. Kalau sudah selesai ataupun mencapai kesepakatan, silakan menggambar apa yang menjadi tujuan diskusinya. Dari kelompok C itu melakukan pengamatan, ya, pengamatan tumbuhan. Ibu memegang apa, Nana? Tumbuhan. Tumbuhan tadi dalam buku itu bagian-bagian tumbuhannya itu apa saja? Akar, ya. Akar tadi ada akar, ya, akar tunggang dan akar serabut. Setelah batang itu ada apa? Setelah akar ada batang, setelah batang ada daun. Nah, setelah daun ada bunga. Ya, yang terakhir ada apa? Buah. Ini enggak ada buahnya, ya. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan, dari akar, batang, daun, bunga, dan buah itu mempunyai fungsi-fungsi sendiri, ya. Akar fungsinya untuk apa tadi? Menyerap air dan menopang batang. Batang berfungsi untuk apa? Menyalurkan makanan dan nutrisi ke dalam tumbuh-tumbuhan. Daun berfungsi untuk apa tadi? Melakukan proses fotosintesis. Bunga berfungsi untuk apa tadi? Berkembang biakan. Yang terakhir adalah buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, jadi kalian akan melakukan pengamatan mengenai tumbuhan. Ya, kalian bekerja sama dengan kelompoknya untuk mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ya.
siapa saja nama-namanya, ya. Bawahnya ditulis. Kelompok A. Terus bawahnya nama-nama dari kelompok A itu siapa saja. Kelompok B juga perlu nanti dituliskan nama kelompoknya, terus nama-nama anggota kelompoknya. Kelompok C juga demikian, ya. Satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Be connected. Ini kan ada dua nama Anissa. Anissa yang satu siapa? Anissa yang kedua itu siapa? Satu Anissa Monica. Anissa Monica. Ya. Kok Anissa Monica? Anissa? Ya. Satu aja, satu nama lengkap. Kelompoknya sudah? Ada berapa kelompoknya? Nah, satu siapa? Aira, dua, apa? Tiga, empat, lima. Nah, yang bawah ya, dikasih kelompoknya, nama kelompoknya, ya. Kelompok A, ya. Kelompok A tulis siapa aja namanya. Satu, namanya. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini kalian diskusikan siapa yang mau maju untuk mempresentasikan perwakilan tiap kelompok satu anak yang mau maju. Silakan tunjuk dulu kalian siapa? Ya, bawa tagnya. Bawa tagnya. Kalau nggak bawa tagnya nanti nggak bisa mengetahui hasilnya. Sudah? Kelompok B sudah? Kelompok B sudah? Masih semangat anak-anak? Masih. Kalau sudah semua, sekarang kalian dari kelompok masing-masing maju satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Ini berurut atau acak? Acak. Nah, berurut enaknya. Dari kelompok A silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, silahkan maju kelompok A.
kasih hapus. Belum. Kasih hapus untuk kelompok A. Siapa yang mau menanggapi dari presentasi kelompok A? Dari kelompok C. Presentasi dari kelompok A. Ya, kelompok B. Presentasi dari kelompok A. Ya, presentasi dari kelompok A. Bagus. Ya, kasih hapus. Dari kelompok B, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mempresentasikan dari kelompok B. Kelompok B terdiri dari saya, Fitra, Safar, Nanda, Kaila, dan Nisha. Saya menggambarkan tubuhnya yaitu cabai. Gambar apa kelompok B? Cabai. Ya, gambar pohon cabai. Nah, ini ada kelompok yang akan mengomentari dari kelompok B? Ya, Aku mempresentasikan kelompok C. ya. Terima kasih. Untuk kelompok C ada? Ada? Ya. Apa? Iya. Terima kasih. Silakan dulu tepuk tangan. Dari kelompok C, silakan maju ke depan. Ya, dari presentasi kelompok C, ada yang memberi komentar? Ya, silakan. Ya, dari kelompok A? Ya, terima kasih. Kasih hapus kembali ke tempat kelompok D. Ya, hasil diskusi kalian sudah di sini dalam pembelajaran kita, ya. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari apa saja? Nah, dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Akar fungsinya untuk apa? Nutrisi dan air. Batang berfungsi untuk apa? Ya, menopang tumbuhan dan menyalurkan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi untuk apa? Daun berfungsi untuk apa? Tempat tumbuhan membuat makanan-makanan ini dibutuhkan agar tumbuhan bisa tumbuh. Ya, ataupun untuk tempat berfotosintesis. Terus bunga berfungsi untuk apa? Tempat berkembang biakan Untuk berkembang biakan tumbuhan. Terus yang kelima adalah buah. Buah berfungsi untuk apa? tempat
ya, satu lagi kurang. Ya, bentar. Dikasih nama ya. Dikasih namanya masing-masing. Ya, Dimas. Satu. Kasih nama. Nggak usah buru-buru ya, hasilnya supaya bagus, jawabannya benar. Waktunya masih lama, jangan buru-buru, dikasih nama ya. Nama kelompoknya juga, Bu. Bukan nama kelompok. Nama sendiri. Iya, nama sendiri. Ini kan evaluasi mandiri, jadi namanya nama sendiri, bukan nama kelompok. Yang teliti ya. Namanya sudah.
Coba diperiksa dulu. Semuanya diperiksa jawabannya sudah pas ataupun belum. Bu, ya. Sudah diperiksa anak-anak? Sudah. Sudah. Udah Thomas. Sudah, Thomas ya? Ya. Nah, jadi pelajaran hari ini apa yang kita dapatkan anak-anak? Dari bagian-bagian tubuh Tuhan. Bagian-bagian tubuh Tuhan. Tadi ada berapa anak-anak? 5. Yang pertama apa anak-anak? Bagian-bagian tubuh Tuhan itu pertama. Yang pertama akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, dari bagian-bagian tubuh Tuhan tadi mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Fungsinya apa anak-anak? Yang pertama adalah akar. Fungsinya untuk apa? Air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua, batang. Batang berfungsi untuk apa anak-anak? Ya, menyalurkan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga adalah daun. Berfungsi untuk apa anak-anak? Berfotosintesis. Yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi untuk apa anak? Berkembangbiakan. Yang terakhir apa tadi? Buah. Buah berfungsi untuk apa Safa? Buah berfungsi untuk apa Safa?